Jiwa terpilih, jika kamu menemukan ini kamu luar biasa. Panggilan yang tidak datang secara kebetulan. Tidak semua orang akan menemukan video ini. Dan jika kamu sedang mendengarnya sekarang, ini bukan sekadar hiburan. Open nona panggilan. Ada momen dalam hidup ketika sesuatu yang sederhana, sebuah kata, suara atau video, menyentuh bagian terdalam jiwamu. Bukan karena isinya terdengar hebat, melainkan karena hatimu mengenalinya. Jika kamu merasa ada getaran aneh saat mendengar judul ini, jika dadamu terasa lebih hangat atau napasmu melambat tanpa alasan, maka dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena jiwa-jiwa terpilih selalu mengenali panggilan mereka, meski belum mengerti sepenuhnya. Oh, kamu tidak tersesat, kamu sedang dipanggil. Sejak kecil mungkin kamu merasa berbeda, bukan lebih baik, bukan lebih pintar, hanya tidak sama. Saat orang lain menikmati keramaian, kamu mencari ketenangan. Saat orang lain mengejar pengakuan, kamu justru mempertanyakan makna. Dan saat dunia terlihat sibuk berlomba, kamu bertanya dalam hati, apa ini benar hidup yang seharusnya? Banyak jiwa terpilih tumbuh dengan perasaan asing di tempatnya sendiri, bukan karena mereka sombong, melainkan karena getaran jiwanya tidak selaras dengan kebisingan dunia. Dan seringkali, dunia tidak ramah pada mereka. Luka yang tidak semua orang mengerti. Kamu mungkin pernah disalahpahami, dianggap terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu banyak berpikir. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, kamu merasakan lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kamu merasakan energi, kamu menangkap niat di balik kata, kamu membaca keheningan, bukan hanya suara. Dan itu melelahkan. Ada malam-malam panjang di mana kamu bertanya, kenapa hidup terasa lebih berat untukku? Kenapa aku harus melalui hal-hal yang tidak dialami orang lain? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah diterima, karena jiwamu sedang ditempa. Penderitaan bukan hukuman. Karma adalah persiapan. Tidak ada jiwa terpilih yang hidupnya lurus dan mudah. Tidak satupun. Mereka diuji dengan kehilangan. Diperkuat oleh kesendirian. Ditempa oleh kegagalan. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membangunkan sesuatu yang tertidur di dalam diri mereka. Semesta tidak pernah ceroboh. Ia tidak memberikan beban tanpa alasan. Ia hanya memberi tantangan kepada mereka yang mampu menanggungnya. Dan meski kamu sering merasa hampir menyerah, entah kenapa kamu selalu bertahan. Bukan karena kamu kuat, melainkan karena jiwamu tahu, ini belum selesai. Tanda awal jiwa terpilih. Kesadaran yang bangun terlalu cepat. Sebagian orang baru sadar tentang hidup di usia senja. Namun jiwa terpilih sering terbangun jauh lebih awal. Mungkin di usia muda kamu sudah mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaan, alasan penderitaan, hakikat kebahagiaan. Saat yang lain sibuk mencari kesenangan, kamu mencari kebenaran, dan pencarian itu sering membuatmu merasa sendirian. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kesendirian bukan tanda kamu ditinggalkan. Kesendirian adalah ruang tempat jiwamu berbicara. Mengapa kamu harus melewati kegelapan? Karena cahaya sejati tidak lahir dari kenyamanan. Jiwa terpilih harus mengenal gelap agar bisa memahami penderitaan orang lain, menjadi penenang bukan penghakim, menjadi cahaya bukan sekadar penonton. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar hidup normal. Kamu diciptakan untuk menjadi pengingat. Pengingat bahwa masih ada empati, masih ada kedalaman, masih ada jiwa yang tidak bisa dibeli dunia. Jika kamu masih mendengarkan ini, itu artinya jiwamu resonansi. Kata-kata ini bukan baru bagimu. Ia terasa seperti sesuatu yang lama kamu tahu, tapi baru sekarang diucapkan. Dan ini baru permulaan, karena di bagian selanjutnya kita akan membahas mengapa jiwa terpilih sering merasa gagal, tertinggal, dan tidak dihargai. Padahal justru mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mengapa jiwa terpilih sering merasa gagal, padahal mereka sedang disiapkan. Jika kamu jiwa terpilih, ada satu perasaan yang hampir pasti pernah kamu rasakan. Merasa tertinggal dari dunia, di saat orang lain tampak melaju cepat, punya pencapaian, pengakuan, stabilitas. Kamu justru merasa berjalan di tempat, bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak berusaha, tapi seolah ada sesuatu yang menahanmu, membuat jalanmu berbeda. Dan di titik itulah banyak jiwa terpilih mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku gagal? Apa aku salah jalan? Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Namun dengarkan ini perlahan, perasaan gagal itu bukan tanda kehancuran, itu tanda persiapan. Jalan jiwa terpilih tidak pernah lurus. Dunia mengajarkan satu pola hidup. Sekolah, bekerja, berhasil, diakui. Namun pola itu tidak berlaku sepenuhnya bagi jiwa terpilih.
Karena jiwa terpilih tidak dibentuk untuk mengikuti sistem, melainkan untuk memahami kehidupan di luar sistem, maka wajar jika kamu merasa tidak cocok di banyak tempat, sering keluar dari jalur normal, mengalami jeda panjang dalam hidup. Jeda itu bukan hukuman. Ini data guang inkubasi, tempat di mana jiwamu bertumbuh dalam diam. Mengapa hidupmu seperti ditunda? Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu di pos? Kesempatan datang, lalu hilang. Rencana tersusun, lalu runtuh. Harapan muncul, lalu diuji. Banyak jiwa terpilih hidup dengan penundaan yang menyakitkan. Tapi semesta tidak menunda tanpa alasan. Ia menunda karena kamu sedang disiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Jika kamu diberi keberhasilan terlalu cepat, jiwamu belum siap menanggung dampaknya. Maka kamu diajari kesabaran, kerendahan hati, keteguhan tanpa sorotan, pelajaran yang tidak bisa dipelajari saat hidup muda. Dan ujian terberat jiwa terpilih merasa tidak dihargai. Salah satu luka terdalam jiwa terpilih adalah memberi banyak tapi menerima sedikit. Kamu peduli lebih dalam, kamu hadir lebih tulus, kamu memahami tanpa diminta. Namun seringkali, usahamu tidak dilihat, niat baikmu disalahartikan, keheninganmu dianggap kelemahan, dan disitulah egomu diuji. Apakah kamu tetap menjadi dirimu? Meski dunia tidak bertepuk tangan, jiwa terpilih tidak dikuatkan oleh pujian. Mereka dikuatkan oleh kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu populer. Kesendirian tempat jiwa terpilih dibentuk. Ada masa-masa panjang di mana kamu merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian, bukan karena kamu tidak dicintai, tetapi karena jiwamu membutuhkan ruang sunyi. Di kesendirian itu kamu belajar mendengar suara batin, mengenali luka terdalam, menghadapi bayangan diri sendiri. Kebanyakan orang lari dari kesunyian. Jiwa terpilih dipaksa masuk ke dalamnya. Karena di sanalah topeng runtuh, kebenaran muncul, jati diri dibentuk. Mengapa kamu tidak bisa hidup sembarangan? Pernahkah kamu mencoba hidup biasa saja, mengabaikan suara hati, mengikuti arus, berpura-pura tidak peduli? Dan entah kenapa, hatimu justru semakin sesak. Itu karena jiwa terpilih tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Kamu bisa menunda panggilanmu, kamu bisa mengabaikannya sementara, tapi kamu tidak bisa melarikan diri darinya. Karena panggilan itu bukan suara luar, ia adalah denyut jiwamu sendiri. Tanda penting, kamu selalu bangkit meski lelah. Perhatikan satu hal tentang dirimu. Berapa kali kamu jatuh? Berapa kali kamu hampir menyerah? Berapa kali kamu merasa hancur? Namun entah bagaimana, kamu selalu bangkit lagi. Mungkin tidak dengan sorak-sorai, mungkin dengan langkah tertatih, tapi kamu tetap berjalan. Itu bukan kebetulan. Jiwa yang rapuh akan berhenti. Jiwa terpilih akan berhenti sejenak, lalu bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Jika bagian ini menyentuhmu, maka kamu sedang mengingat sesuatu yang lama tertidur, bahwa kegagalanmu bukan akhir, bahwa keterlambatanmu bukan kesalahan, bahwa lukamu bukan sia-sia. Dari bagian selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Mengapa jiwa terpilih sering menarik orang yang salah, mengalami pengkhianatan dan kehilangan, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Ini akan terasa lebih tajam, lebih emosional, lebih jujur. Mengapa jiwa terpilih sering dikhianati, ditinggalkan dan kehilangan? Ada satu pola yang hampir selalu muncul dalam hidup jiwa terpilih. Pola yang menyakitkan dan seringkali membuat mereka mempertanyakan nilai diri sendiri. Mereka memberi dengan tulus, namun justru terluka paling dalam. Jika kamu jiwa terpilih, mungkin kamu pernah bertanya, kenapa orang yang aku percaya justru melukaiku? Kenapa aku selalu menarik orang yang akhirnya pergi? Apa yang salah denganku? Jawabannya bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu naif, dan bukan karena kamu kurang berhati-hati, tetapi karena jiwamu membawa cahaya. Cahaya selalu menarik yang luka, orang yang sedang terluka, kosong atau bingung. Secara alami tertarik pada jiwa terpilih, bukan karena niat jahat, melainkan karena energi mereka mencari penyembuhan. Kehadiranmu terasa aman, sikapmu terasa menenangkan, kata-katamu terasa seperti rumah. Namun ada kebenaran pahit yang harus kamu pahami. Tidak semua orang yang datang untuk disembuhkan mampu tinggal setelah mereka pulih. Dan saat mereka pergi, kamu yang tertinggal dengan luka baru. Pengkhianatan bukan kebetulan. Banyak jiwa terpilih mengalami dikhianati sahabat, ditinggalkan pasangan, dikecewakan keluarga, tidak didukung saat paling membutuhkan. Dan ini terjadi lebih dari sekali. Bukan karena kamu bodoh memilih orang,
melainkan karena jiwamu masih belajar membedakan empati dan pengorbanan diri. Semesta mengizinkan pengkhianatan terjadi bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mengajarimu satu pelajaran penting, bahwa mencintai orang lain tidak boleh berarti meninggalkan dirimu sendiri. Mengapa kehilangan terasa sangat dalam? Saat orang lain kehilangan, mereka berduka. Namun saat jiwa terpilih kehilangan, mereka berubah. Karena kamu tidak hanya kehilangan orang, kamu kehilangan ikatan jiwa, kamu mencintai secara utuh, kamu hadir dengan seluruh keberadaanmu. Maka saat itu hilang, rasanya seperti sebagian dari dirimu ikut mati. Namun di sanalah proses pemurnian dimulai. Pemurnian jiwa. Saat yang tidak sejalan harus pergi. Tidak semua orang pantas berjalan bersamamu hingga akhir. Dan jiwa terpilih seringkali terlalu lama mempertahankan yang seharusnya dilepaskan. Semesta punya cara tegas untuk membersihkan jalanmu. Dengan konflik, dengan jarak, dengan kehilangan, dengan keheningan yang menyakitkan. Bukan karena kamu gagal menjaga hubungan, tetapi karena hubungan itu tidak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Dan apapun yang tidak selaras, pada akhirnya akan dilepaskan, suka atau tidak. Mengapa kamu sulit membenci mereka yang menyakitimu? Ini tanda yang sangat jelas dari jiwa terpilih. Kamu mungkin marah, kamu mungkin kecewa, tapi jauh di dalam, kamu tetap memahami. Kamu melihat luka mereka, kamu mengerti ketakutan mereka. Kamu tahu mereka bertindak dari kekosongan. Dan meski hatimu remuk, kamu tidak mampu menjadi kejam. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan jiwa. Namun ingat satu hal penting, memahami tidak berarti membiarkan dirimu disakiti terus-menerus. Pembatasan, pelajaran terberat jiwa terpilih. Jiwa terpilih belajar cinta, tapi mereka harus belajar batasan. Tanpa batasan, kamu akan kelelahan, kamu akan kehilangan diri. Kau akan terus menarik luka yang sama. Batasan bukan tembok, adalah pintu dengan kunci. Dan kamu berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke ruang terdalam jiwamu. Saat kamu mulai memilih dirimu sendiri, perubahan akan terasa sunyi. Banyak orang akan pergi, beberapa akan kecewa. Namun untuk pertama kalinya, kamu akan merasa utuh. Tidak lagi mengejar, tidak lagi membuktikan, tidak lagi mengorbankan. Kamu mulai mencintai dengan sadar, bukan dari luka. Dan di titik itulah, jiwa terpilih naik ke tahap berikutnya. Jika bagian ini mengguncang perasaanmu, itu karena kamu sedang melepaskan versi lama dari dirimu. Versi yang selalu memberi, versi yang selalu bertahan, versi yang lupa menjaga dirinya sendiri. Titik balik jiwa terpilih. Saat kamu berhenti mencari dan mulai menjadi, ada satu momen dalam hidup jiwa terpilih yang tidak selalu disadari orang lain, tidak ditandai oleh sorak-sorai, tidak diumumkan kepada dunia. Namun di dalam diri, segalanya berubah. Ini adalah saat kamu berhenti bertanya, kapan hidupku akan berubah? Dan mulai menyadari, aku yang sedang berubah. Kebangkitan tidak datang dengan ledakan. Banyak orang membayangkan kebangkitan sebagai sesuatu yang dramatis. Padahal bagi jiwa terpilih, kebangkitan datang dalam keheningan. Kamu mulai lebih selektif pada energi, tidak tertarik pada drama, tenang dalam menghadapi hal yang dulu melukai, tidak lagi menjelaskan dirimu pada semua orang. Bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu sudah pulang ke dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi mencari validasi. Saat kamu benar-benar mengenal dirimu, jiwa terpilih mencapai titik di mana mereka melihat diri sendiri, tanpa ilusi. Kamu melihat kelemahanmu tanpa membencinya, lukamu tanpa menyangkalnya, kesalahanmu tanpa menyiksa diri. Ini bukan penerimaan yang pasrah, ini adalah kejujuran yang membebaskan. Karena ketika kamu berhenti melawan dirimu sendiri, energi yang selama ini terkunci, akhirnya mengalir, kekuatan yang tidak lagi perlu dibuktikan. Dulu kamu mungkin ingin dipahami, diakui, didengar. Sekarang, kamu tidak membutuhkannya lagi. Kamu berbicara jika perlu, kamu diam jika cukup, kamu pergi jika harus. Dan anehnya, saat kamu berhenti membuktikan siapa dirimu, dunia mulai merasakan siapa dirimu. Jiwa terpilih tidak memancarkan kekuatan melalui suara keras. Mereka memancarkannya melalui ketenangan. Terus mengapa hidup mulai terasa lebih ringan? Masalah belum tentu berkurang, tantangan masih ada. Namun beban batin mulai terangkat karena kamu tidak lagi mengambil tanggung jawab emosional orang lain, memaksakan hasil, menyelamatkan semua orang. Kamu belajar satu kebenaran penting. Tidak semua hal perlu diperjuangkan. Beberapa hal hanya perlu dilepaskan. Dan pelepasan itu adalah kebebasan. Kalau intuisi jiwa terpilih mulai tajam.
Di fase ini kamu tidak lagi ragu pada suara hatimu. Kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, siapa yang tulus, siapa yang hanya datang karena kebutuhan. Tanpa banyak bukti, tanpa penjelasan panjang, intuisi bukan tebakan. Ia adalah ingatan jiwa yang akhirnya kamu percayai. Sinkronisasi mulai terjadi. Hal-hal kecil mulai terasa bermakna. Pertemuan tak terduga. Kata yang tepat di waktu yang pas. Jalan yang terbuka saat kamu siap. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu kini selaras dengan dirimu sendiri. Dan saat keselarasan itu terjadi, semesta merespons. Dan kamu tidak lagi takut sendirian. Kesendirian tidak lagi terasa kosong. Ia terasa penuh. Kamu menikmati waktu hening, refleksi, kesederhanaan, karena kamu tidak lagi menghindari dirimu. Kamu menemuinya. Dan ini adalah tanda jelas. Jiwa terpilih telah melewati fase terberatnya. Namun perjalanan belum selesai. Karena setelah kebangkitan internal, datanglah fase baru. Peran jiwa terpilih di dunia bukan untuk menyelamatkan semua orang, tetapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang siap melihat. Di bagian selanjutnya kita akan membahas mengapa kehadiranmu memengaruhi orang lain, mengapa energimu terasa berbeda, dan apa misi sejati jiwa terpilih. Ini akan terasa tenang, kuat, dan penuh makna. Peran jiwa terpilih. Cahaya yang tidak memaksa namun mengubah. Ada kesalahpahaman besar tentang jiwa terpilih. Banyak yang mengira mereka diciptakan untuk menyelamatkan semua orang, membenahi dunia, mengorbankan diri demi kebaikan. Namun itu bukan kebenaran sepenuhnya. Jiwa terpilih bukan penyelamat. Mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa ketenangan itu mungkin. Bahwa kejujuran pada diri sendiri itu berani. Bahwa hidup tidak harus keras untuk bermakna. Kehadiranmu mengubah ruangan tanpa kata. Pernahkah kamu masuk ke sebuah tempat dan orang-orang menjadi lebih tenang? Atau justru canggung? Itu bukan imajinasimu. Energi jiwa terpilih mengganggu kebisingan batin orang lain. Bukan karena niatmu, melainkan karena kehadiranmu mencerminkan apa yang mereka hindari dalam diri mereka sendiri. Sebagian akan merasa nyaman, sebagian akan merasa terusik, dan itu tidak bisa kamu kendalikan. Mengapa kamu tidak cocok memaksa atau menggurui? Jiwa terpilih tidak mengajar dengan ceramah panjang. Mereka mengajar dengan cara hidup. Kamu mungkin jarang memberi nasihat, namun ketika kamu berbicara, orang mendengarkan. Karena kata-katamu lahir dari pengalaman, bukan teori. Dan kamu tahu satu hal penting. Tidak semua orang siap untuk sadar. Dan itu bukan tugasmu untuk memaksa mereka. Siapa yang akan datang ke hidupmu sekarang? Setelah fase kebangkitan, orang-orang yang datang mulai berbeda, lebih sedikit, namun lebih selaras. Mereka mungkin sama-sama pernah terluka, sedang mencari makna, atau berada di ambang perubahan, dan hubungan ini terasa ringan, tanpa drama berlebihan, tanpa tarik ulur yang melelahkan. Karena hubungan yang selaras, tidak menguras energi, kamu tidak lagi terpancing untuk membuktikan. Dulu kamu mungkin ingin menjelaskan niatmu, membuktikan ketulusanmu, meyakinkan orang tentang siapa dirimu. Sekarang, kamu tidak lagi tergoda. Jika seseorang salah paham, kamu membiarkannya. Jika seseorang pergi, kamu merelakannya. Karena kamu tahu, orang yang tepat akan merasakanmu tanpa penjelasan. Dampak tanpa disadari. Banyak jiwa terpilih tidak pernah tahu betapa besar pengaruh mereka. Satu percakapan singkat darimu bisa mengubah hari seseorang. Satu sikap tenangmu bisa meredakan konflik. Satu keputusan jujurmu bisa memberi orang lain keberanian. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya, namun benihnya tertanam, dan itu sudah cukup. Hidup mulai mengalir bukan dikejar. Perubahan besar terjadi saat kamu berhenti mengejar. Kesempatan datang. Karena keselarasan, bukan keputusasaan. Kamu bekerja bukan untuk pembuktian, tetapi untuk ekspresi diri. Kamu berkontribusi bukan untuk pengakuan, tetapi karena itu alami bagimu. Dan hidup mulai merespons dengan cara yang lembut. Tanda kamu sudah menjalani peranmu. Perhatikan tanda-tanda ini. Kamu damai meski belum sampai. Kamu tidak iri pada jalan orang lain. Kamu percaya pada waktumu sendiri. Kamu lebih memilih ketenangan daripada kemenangan. Ini bukan pasrah. Ini kedewasaan jiwa. Di satu tahap terakhir menunggu. Masih ada satu bagian terakhir. Bagian yang menyatukan semuanya. Tentang kemana arah perjalanan ini. Tentang warisan jiwa terpilih. Dan tentang pesan terakhir untuk kamu. Yang menemukan video ini di waktumu sendiri. Ini bukan akhir. Ini adalah peneguhan. Peneguhan jiwa terpilih. Kamu tidak pernah salah jalan.
Jika kamu hadir di sini, masih mendengarkan hingga bagian terakhir, maka satu hal sudah jelas. Jiwamu memang mengenali panggilan ini. Tidak semua orang sanggup bertahan mendengar sampai akhir. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena tidak semua jiwa berada pada fase yang sama. Dan kamu berada di fase ini sekarang. Melihat kembali perjalananmu. Coba tarik napas perlahan dan ingat kembali hidupmu. Semua kebingungan, semua keterlambatan, semua kehilangan, semua luka yang terasa tidak adil. Tidak satu pun terjadi sia-sia. Setiap peristiwa membentuk lapisan jiwamu. Setiap kejatuhan menanamkan kebijaksanaan. Setiap kesendirian menguatkan pusat dirimu. Bukan untuk membuatmu kebal terhadap rasa sakit, tetapi untuk membuatmu mampu hadir sepenuhnya dalam hidup. Karena kamu tidak pernah tersesat, mungkin kamu sering merasa terlambat, berbeda, tidak sejalan dengan dunia. Namun kebenarannya adalah kamu berjalan di jalan yang tidak ramai, bukan jalan yang salah. Jalan jiwa terpilih memang sepi, namun ia jujur, dan kejujuran selalu menuntun ke kedalaman. Kekuatan terbesarmu adalah ketulusan. Di dunia yang keras, ketulusan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Namun kamu tahu sendiri, ketulusan membuatmu tetap manusia. Ketulusan menjagamu dari kepalsuan. Ketulusan membuat hidup terasa nyata. Dan meski kamu telah belajar batasan, kamu tidak kehilangan kelembutanmu. Itu bukan kontradiksi. Itu keseimbangan. Dan warisan jiwa terpilih. Kamu mungkin tidak akan dikenang oleh banyak orang. Namamu mungkin tidak tertulis besar, namun warisan jiwa terpilih tidak selalu terlihat. Ia hidup dalam orang yang merasa dimengerti setelah bicara denganmu, orang yang berani jujur karena melihat ketenanganmu, orang yang memilih sembuh setelah melihat caramu bertahan, dan itu lebih abadi daripada pengakuan apapun. Kamu tidak perlu menjadi lebih. Dunia akan terus mendorongmu untuk lebih cepat, lebih keras, lebih menonjol, namun jiwa terpilih hanya perlu satu hal. Menjadi selaras dengan dirinya sendiri. Kamu tidak perlu membandingkan perjalananmu. Kamu tidak perlu meniru siapapun, karena tidak ada versi lain dari dirimu yang bisa menjalankan peran ini. Sekali pesan terakhir untuk kamu. Jika suatu hari kamu kembali ragu, ingat ini. Kamu tidak sendirian, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu sedang bertumbuh. Dan bertumbuh memang tidak selalu nyaman. Namun kamu telah membuktikan satu hal penting. Kamu selalu memilih untuk tetap sadar, meski hidup memberi alasan untuk mati rasa. Dan jika video ini menemukan, maka izinkan kata-kata ini menjadi peneguhan. Kamu luar biasa bukan karena apa yang kamu capai, tetapi karena kamu tetap menjadi dirimu di dunia yang sering meminta sebaliknya. Teruslah berjalan, dengan tenang, dengan jujur, dengan cahaya yang tidak memaksa, karena jiwa seperti milikmu selalu dibutuhkan, meski tidak selalu disadari.